Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat dalam Al-Qur'an yang bicara tentang tawadhu, dan ini adalah tawadhu yang spesial, adalah tawadhu terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahumā janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua, itu ayah dan ibu, minar rahmah, karena kasih sayang ya, kepada mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku, mentarbiahku ketika aku masih kecil. Ayat ini adalah tawadhu yang spesial, berbeda dengan ayat-ayat tawadhu yang lainnya. Dalam ayat-ayat tawadhu yang lainnya, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Kata Allah, rendahkanlah dirimu, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Allah tidak mengatakan minar rahmah, tidak ada tambahan minar rahmah. Allah yang mengatakan wakhfid janahaka, dan tidak ada kata janahadzul. Cuma wakhfid janahaka, rendahkanlah janahaka, rendahkanlah dirimu ya. Kalau janah kita tahu sayap, bahasa Arab janah itu artinya sayap. Jadi burung seakan-akan ada, kalau kita punya sayap kita turunkan sayap kita. Tetapi dalam ya ketika berkaitan dengan orang tua ada tambahan dua lafal. Allah mengatakan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ada tambahan adzul, yaitu sayap kerendahanmu, itu kelembutanmu. Minar rahmah, ada tambahan lagi minar rahmah, karena kasih sayang. Ini menunjukkan bahwasanya tawadhu di hadapan kedua orang tua lebih spesial, lebih spesifik daripada tawadhu kepada orang-orang secara umum. Oleh karenanya saya ingatkan diri saya pribadi dan juga kepada ikhwan dan akhwat, seorang sebagaimana kalau dia tawadhu kepada orang lain, kepada gurunya, kepada bosnya, maka tawadhu kepada orang tua harus lebih lagi. Allah mengatakan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua karena kasih sayang ya. Allah ingatkan bahwasanya seorang ketika merendahkan dirinya kepada kedua orang tua, bukan karena takut kepada orang tua, takut diomelin, takut dimarahin misalnya, enggak ya. Atau karena berharap diberikan sesuatu oleh orang tua ya. Ada orang merendah sama orang tua supaya dapat hadiah misalnya, supaya dapat pemberian dari orang tua. Karena sebagian orang meskipun sudah dewasa, orang tuanya masih kaya raya, masih suka beri. Jangan ya. Allah menyuruh seorang ketika tawadhu kepada orang tua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang. Ya, karena kasih sayang. Karenanya setelah itu Allah mengatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, ya Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mentarbiahku ketika masih kecil. Jadi kita disuruh ingat ketika masih kecil kita enggak bisa apa-apa. Orang tua berkorban dengan luar biasa, berkorban waktu, berkorban harta. Lihat betapa banyak orang tua tidak tidur demi menidurkan anaknya. Bagaimana ketika seorang anak sakit, orang tua sampai menangis, begadang, meneteskan air mata, gelisah melihat anaknya yang sakit. Betapa banyak orang tua bekerja, cari nafkah dengan susah payah untuk bisa membiayai anaknya. Dan orang tua tidak pernah perhitungan kepada anaknya. Dia merendahkan dirinya dulu untuk bisa melayani anaknya, sekecil anaknya. Orang tua dulu seperti itu ya. Apalagi kita bicara tentang orang-orang tua yang susah ya. Bagaimana kerjaan mereka dahulu. Intinya semua untuk bisa membiayai dan menghidupi anak-anaknya. Maka ketika kita sudah besar, kita disuruh untuk tawadhu kepada mereka berdua ya. Karena Allah, bukan karena berharap pemberian mereka, bukan karena takut kepada mereka. Karena sebagian orang tua suka ngomel, suka tidak usah. Kita jangan kita tawadhu kepada mereka karena takut diomelin, enggak, tapi karena rahmat kepada mereka sebagaimana mereka dahulu sayang kepada kita. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya tawadhu tersebut dalam segala hal, dalam berkata-kata, dalam memandang, seorang harus tawadhu. Memandang orang tuanya dengan tawadhu, jangan menajamkan pandangannya, jangan melihat orang tua dengan pandangan sinis. Kalau berbicara jangan mengangkat suara, jangan sok pintar di hadapan kedua orang tua. Meskipun orang tua mungkin pendidikannya kurang, mungkin apalagi kalau sudah tua bicaranya mulai ngawur misalnya, mulai tidak jelas. Ya udah tua, mulai pikun. Harus tawadhu di hadapan mereka. Ya, karena ini
diperintahkan khusus oleh Allah, dan ini orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, kedua orang tua kita. Maka tawadhu kepada orang tua adalah ibadah yang agung, dan lihat tawadhu spesial lebih daripada tawadhu kepada selain mereka berdua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan hadis-hadis yang menyebutkan tentang tawadhu. Dan hadis-hadis ini sangat banyak, datang dalam dua model. Yang satu dalam model benar-benar disebutkan lafal tawadhu, yang satunya yaitu yang datang dengan membawa makna tentang tawadhu, meskipun lafal tawadhunya tidak ada, tapi maknanya menunjukkan tentang tawadhu. Kita akan sebutkan model yang pertama, yaitu hadis-hadis yang datang ada lafal tawadhu, membahas tentang lafalnya memang benar-benar lafal tawadhu. Contoh hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam, qala, beliau berkata, mana qasat sadaqatun min mal, sungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta, yaitu harta tidak akan terkurangi gara-gara sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan, tidaklah Allah menambah seorang yang memaafkan kecuali dia semakin mulia. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat dia. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara yang digandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga perkara ini secara zahirnya seakan-akan mengurangi, ya. Contoh, sedekah seakan-akan kalau orang sedekah, zahirnya hartanya berkurang. Tapi kata Nabi tidak berkurang. Yang kedua, orang memaafkan, mengalah, ya gampangannya. Orang mengalah, memaafkan, seakan-akan dia rendah. Karena masyarakat memandang kalau dia jago dia balas. Kalau dia hebat dia habisin itu orang yang menzaliminya atau orang yang melawannya. Kalau dia maafkan seakan-akan dia lemah. Demikian juga seorang kalau tawadhu, merendah diri, seakan-akan dia rendah di hadapan makhluk. Seakan-akan dia rendah, tawadhu, merendah diri. Ini tiga perkara seakan-akan menunjukkan kekurangan. Tapi Nabi justru mengatakan jika tiga perkara ini dilakukan karena Allah, justru sebaliknya Allah akan memberi tambahan. Dan ini butuh keimanan dalam melaksanakan tiga perkara dalam hadis ini. Kita ulangi yang pertama, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta, ya. Meskipun zahirnya kalau kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, harusnya tinggal 900.000 berkurang, tapi Nabi mengatakan tidak akan berkurang, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan justru menambah, dan itu butuh keimanan. Dan benar, jika seorang bersedekah hartanya bertambah, yang penting dia perbaiki niatnya karena Allah, karena mencari akhirat, dan akan bertambah secara cepat atau lambat, akan ditambah di dunia. Makanya dalam hadis qudsi Allah berkata, ya bani Adam, unfik alaik. Ya Allah, ya bani Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Kemudian juga tadi, wa ma zadallahu 'abdan bi afin ila izzan, tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah akan semakin buat dia mulia. Meskipun jika seorang berseteru dengan yang lainnya atau ada orang menzalimi dia mungkin mampu untuk membalas, ya. Kalau dia balas bisa, mungkin dia puas, nampak dia akan menang di hadapan masyarakat, nampak dia lah yang jago. Tapi dia pilih jalan lain. Dia mungkin mampu membalas, tapi dia tidak balas. Justru dia memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Buat apa kehidupan yang sementara ini kemudian diisi dengan berkelahi, dengan marah-marah, dengan melampiaskan dendam dan yang lainnya, ya. Wa anna sa'ata la'atiyatun fasfahi safal jamil. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat akan tiba, ya. Jadi kalau kematian akan tiba, kalau kiamat kecil adalah kematian, kita semua akan meninggal. Kalau gitu buat apa kita bertengkar, melampiaskan dendam? Fasfahi safhal jamil. Kata Allah, kalau hari kiamat pasti akan tiba, maka fasfahi safhal jamil, maka berlapanglah dada, maafkan, ya. Oleh karenanya orang yang maafkan itu kelihatannya dia rendah, kelihatannya tidak jago, tapi Allah akan memuliakan dia. Dan itu banyak kenyataan di dunia ini. Orang mudah maafkan, dia menjadi dimuliakan oleh Allah di dunia, apalagi nanti kalau di akhirat.
Yang terakhir nanti perkara ketiga ini, ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang tawadhu, tapi ingat tawadhunya karena Allah. Ini peringatan bagi kita kalau kita tawadhu, merendah diri, murah senyum, mungkin melayani saudara, mungkin ramah, ini bentuk-bentuk tawadhu. Harus karena Allah, bukan karena pencitraan. Sebagaimana dikatakan, merendahkan diri untuk meninggikan mutu, namun karena manusia, ya. Kita tawadhu karena Allah. Allah yang suruh, Nabi yang praktekkan. Tawadhu karena Allah, maka Allah akan tinggikan kita di dunia maupun di akhirat. Dan ini butuh keyakinan. Anda ramah, Anda murah senyum, tidak merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain, ya, tidak meremehkan orang lain, maka niscaya karena Allah, ya, niscaya Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas hadis-hadis yang berbicara tentang tawadhu. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad." Akhrajahu Muslim. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaknya kalian tawadhu hingga tidak ada seorang yang berbuat zalim kepada yang lainnya, dan tidak ada seorang yang merasa bangga di atas yang lainnya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini berbicara tentang tawadhu, di mana Nabi membuka hadisnya dengan mengatakan, "Innallaha auha ilayya." Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Dan ini Nabi semua tentu banyak hadis-hadis yang merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi Nabi mengkhususkan hadis ini, menunjukkan hadis ini memiliki perhatian khusus karena Nabi mengkhususkan penyebutan bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi. Apa maksudnya Allah mewahyukan kepada Nabi? Bisa jadi maksudnya adalah Allah mengilhamkan kepada Nabi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa auha rabbuka ilan nahli." Dan Rabb memberi wahyu kepada lebah, maksudnya mengilhamkan lebah, ya. Bagaimana cara dia membuat rumah, bagaimana cara dia melakukan kegiatannya. Kemudian juga seperti firman Allah, "Wa auhayna ila ummi Musa." Dan kami beri wahyu kepada ibunya Musa, maksudnya kami ilhamkan kepada ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Dan bisa jadi maksudnya auha ilayya, yaitu Allah beri wahyu kepadaku, sebagaimana dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menyuruh untuk tidak sombong dan tawadhu kepada sama kaum mukminin. Atau maksudnya tadi ini memang ilham khusus terhadap hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga Allah mengilhamkan secara khusus agar Rasulullah memerintahkan kepada umatnya, "Antawadhu," hendaknya kalian tawadhu, ya. Ini perintah khusus. Sebagaimana kita ketahui tawadhu adalah akhlak, tidak merasa tinggi, tidak merendahkan orang lain. Ya, meskipun orang depan kita mungkin hakikatnya dia rendah, mungkin dia lemah, ya, tapi kita jangan merendahkan dia. Jangan merendahkan dia, karena kita tidak tahu hakikat antara kita dengan dia mana yang lebih terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak tahu kita lebih bertakwa atau dia. Kita tidak bisa menilai secara totalitas antara perbandingan antara amalan kita dengan amalan dia. Kalaupun kita lebih bertakwa, kita tidak boleh kita untuk merasa tinggi di hadapan dirinya, ya. Tapi perhatikan di sini kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la yabghi ahadun ala ahad, jangan hingga salah seorang dari kalian tidak menzalimi yang lainnya. Karena kezaliman pada umumnya dibangun karena ada merasa tinggi, merasa sombong. Ketika seorang merasa sombong, merendahkan orang lain, maka dia mudah untuk menzalimnya dengan perkataan, mendzaliminya dengan perbuatan, dengan tindakan. Tapi jika setiap orang menghargai yang lain, tidak merendahkan yang lain, dia tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan yang lain, dia tidak bakalan menzalimi. Makanya di antara sebab utama kezaliman adalah kesombongan, keangkuhan, merasa tinggi. Sebagaimana yang kita lihat di sekarang, bagaimana yang kuat menzalimi yang rendah, yang punya kekuasaan menzalimi yang tidak punya kekuasaan, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yafkhar ahadun ala ahad." Dan jangan salah seorang merasa bangga di atas yang lainnya, itu bangga dengan nasabnya, bangga dengan sukunya, ya, bangga dengan jabatannya,
Apalagi di zaman sekarang betapa banyak orang saling membanggakan nasabnya, merendahkan nasab yang lain, merendahkan suku yang lain. Padahal Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku bukan untuk saling bangga-banggaan, tapi untuk saling mengenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami menciptakan kalian dari lelaki dan wanita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Kata Allah, lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling bangga-banggaan, saling merendahkan, saling menghina suku yang lain, saling menghina warna kulit, rasis, enggak. Nah, ini semua tapi untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Sikap seperti ini, merendahkan yang lain, rasisme, merendahkan suku yang lain, semua bisa hilang jika seorang tawadhu. Karena Allah berkata, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian, yang tawadhu kepada Allah, itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita masih dalam hadis-hadis yang menyebut tawadhu, di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Sahal bin Mu'adz bin Anas al-Juhani dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu bersabda, man taraka al-libasa tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyaru min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha. Barang siapa yang meninggalkan pakaian, yaitu pakaian yang mahal, yang mewah, tawadhu'an lillah, karena tawadhu kepada Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu untuk memakainya, mampu untuk membelinya, da'ahu Allah yaumal qiyamah, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat, ala rusuil khalaiq, di hadapan khalaik, di hadapan makhluk, di hadapan masyarakat, di hadapan orang banyak, hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha, sampai Allah menyuruh dia memilih gaun keimanan mana atau baju keimanan mana yang hendak dia suka untuk dipakai. Hadis ini disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Zahabi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Tirmidzi. Demikian juga dihasankan oleh para pentahqiq, peneliti Musnad al-Imam Ahmad. Maksud dari hadis ini, perhatikan, Nabi SAW berkata, man tarakal libasa, barang siapa meninggalkan libas. Man di sini umum, mencakup laki-laki maupun wanita, ya. Karena yang berpotensi menggunakan baju mahal bukan cuma laki-laki, wanita pun juga demikian, ya, senang memakai baju yang indah, apalagi perempuan, ya, memakai baju yang indah atau mahal. Laki-laki pun demikian, yang bergaya bukan cuma perempuan, laki-laki juga pun bergaya. Tawadhu'an lillah, dia meninggalkannya karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja dia meninggalkan, tidak memakai baju yang mewah. Kenapa? Bisa jadi pertama karena tidak mampu. Tidak mampu mau diapain? Memang dia tidak mampu untuk beli baju yang mahal, uangnya tidak ada. Sehingga dia meninggalkan baju yang mahal tersebut. Atau dia meninggalkan baju yang mahal karena bakhil, pelit. Dia sebenarnya punya uang tapi dia pelit. Mau beli baju mahal kayaknya buang-buang duit, ya. Ketiga, dia meninggalkan baju mahal bisa jadi karena riya, supaya dikatakan tawadhu, supaya dikatakan orang ini hidupnya sederhana, untuk dipuji. Oleh karenanya Nabi mengingatkan dia meninggalkan baju mahal itu tawadhu'an lillah, karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu, ya, padahal dia mampu untuk membeli baju tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan manggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak, di hadapan manusia yang banyak. Allah membuat dia terkenal, ya. Dulu dia merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat Allah membuat dia terkenal. Allah mentenarkan dia, mempopulerkan dia di hari yang sangat dahsyat, hari kiamat, di hadapan banyak orang, sampai Allah menyuruh dia milih gaun keimanan mana yang hendak dia pakai. Subhanallah, ya. Ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, karena dia meninggalkan sesuatu yang bisa mendatangkan kesombongan, keangkuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat dia akan dibalas, ya, dengan menggunakan gaun keimanan terindah yang dia suka. Dia tinggal pilih pada hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hadis yang menjelaskan tentang tawadhu, dan ini menjelaskan segala hal yang kalau kita pakai, kita gunakan bisa membuat kita sombong dan angkuh dan kita meninggalnya karena Allah, maka
itu dianjurkan. Kita akan dapat pahala. Pakaian misalnya, atau tas misalnya, atau sepatu misalnya, atau zaman sekarang jam tangan yang bisa dibuat untuk gagah-gagahan, sombong-sombongan, keren-kerenan, mobil misalnya, banyak hal ya yang kalau kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena tawadhu ya, maka kita akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Namun perlu diingat, bukan berarti tidak boleh memakai pakaian yang indah. Dalam hadis ya, seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanah ya. Ya Rasulullah, seorang suka bajunya bagus, kemudian sendalnya bagus. Apakah itu sombong? Kata Nabi, tidak, bukan itu yang sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Maha Indah, Allah suka dengan keindahan. Yang dilarang adalah walakinul kibar batarul haq wa qamtun nas. Tetapi kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Tentunya ini dalil bahwasanya memakai baju indah tidak jadi masalah. Nabi SAW juga yatazayyanu lil wufud. Rasulullah SAW juga memakai baju yang indah untuk menyambut tamu-tamu dalam rangka memuliakan tamu. Rasulullah SAW pakai pakaian yang indah. Demikian juga Rasulullah SAW kalau hari Jumat atau hari Id, Rasulullah SAW pakai pakaian yang indah. Rasulullah SAW juga mengatakan, menegur seorang yang pakai baju yang jelek. Ketika Rasulullah mengatakan, "Halakallahu malan," apakah Allah kasih kau harta? Kata dia, "Na'am." Maka Rasulullah ingatkan sallallahu alaihi wasallam, jika Allah memberikan harta kepada seorang, maka Allah senang ada dampak dari pemberian Allah tersebut. Jadi seorang jangan bakhil, jangan pelit. Seorang boleh pakai baju yang indah, tetapi sesekali dia tinggalkan ya, karena Allah, karena tawadhu. Mungkin dia berada di lingkungan orang-orang yang susah atau yang miskin, dia tinggalkan, atau dia khawatir kalau dia pakai baju yang indah terus lama-lama ada perubahan hatinya, keangkuhan, maka dia tinggalkan sesekali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga hatinya, tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini baik. Maka saya sering sampaikan, jika seorang memiliki kelebihan harta, jangan selalu pakai pakaian yang indah. Ya, sesekali pakaian yang biasa. Jangan selalu juga pakai misalnya naik bisnis kelas. Sesekali pakai naik ekonomi. Seperti itu, ini dalam rangka untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat ganjaran pada hari kiamat. Semoga Allah menganugerahkan sikap tawadhu bagi kita semua. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat, kita masih membahas hadis tentang tawadhu. Kali ini suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar, dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala la a'lamu illa rafa'ahu, yaitu Umar memarfu'kan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi, karena hadis qudsi adalah hadis yang Rasulullah SAW riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bedanya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an tidak boleh diriwayatkan dengan makna, adapun hadis qudsi boleh diriwayatkan dengan makna. Kemudian Al-Qur'an lafalnya yuta'abbadu bihi, yaitu orang baca Al-Qur'an setiap huruf ada pahalanya secara khusus, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, wal hasanatu bi asyrati amsalihha, dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kita dapat pahala 30 kebaikan. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi tidak beribadah dengan membaca lafal-lafalnya. Ini beda antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Baik, kita kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, man tawadhu'a li hakadha, barang siapa yang tawadhu karena aku demikian, hakadha maksudnya demikian. Maksudnya apa demikian? Wa ja'ala Yazid batina kaffihi ilal ardi wa adnaha ilal ardi. Yazid bin Harun, yaitu gurunya Imam Ahmad, ketika meriwayatkan hadis ini, maka dia mengarahkan telapak tangannya ke arah bumi. Ya, dia mengarahkan, artinya seorang merendah. Ya, merendah. Kemudian wa adnaha ilal ardi, kemudian dia semakin turunkan lagi telapak tangannya sampai mendekati bumi. Semakin mendekati bumi. Apa kata Allah? Rafa'tuhu hakadha, maka aku akan angkat dia demikian. Wa ja'ala batina kaffi ila sama wa rafa'a nahwa sama. Kemudian Yazid bin Harun mengarahkan telapak tangannya ke arah langit, kemudian dia tinggikan lagi ke arah langit. Ya, hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Maksud hadis ini, seorang kalau dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya di hadapan sama kaum mukminin, dan dia benar tawadhunya ikhlas karena Allah, bukan ingin dipuji, bukan pencitraan,
benar-benar tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, semakin dia tawadhu, makanya Yazid bin Harun menurunkan telapak tangannya semakin ke arah bumi. Ya, semakin dia tawadhu maka semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tawadhu dia semakin diangkat, ya. Makanya Yazid bin Harun ketika mempraktekkan diangkat, diarahkan telapak ke langit dan dia semakin tinggikan. Dan ini menjelaskan kepada kita agar tidak usah ragu-ragu untuk tawadhu. Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dilatih, tawadhu harus dilatih. Mulai kita sengaja untuk berbicara dengan tidak meninggikan diri kita, mulai kita bergaul dengan orang-orang susah, tidak ada salahnya kita mengalah, kita yang beri salam duluan kepada orang lain, tidak ada salahnya kita lebih dahulu menyapa kawan-kawan lama kita, tidak ada salahnya kemudian kita misalnya melayani tamu kita, ya. Tidak ada salahnya kita yang telepon dulu kerabat-kerabat kita, meskipun mungkin kita lebih kaya dari mereka, meskipun kita mungkin lebih pintar dari mereka. Nah, tawadhu kalau tidak dilatih susah. Ya, benar, sikap tawadhu adalah ekspresi dari hati yang merendah, tapi perlu dilatih. Dan semakin orang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan syarat man tawadhu ali, harus tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tawadhu karenanya, bukan karena pencitraan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan tawadhu. Kali ini ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman tawadhu'a fi ghairi manqasah." Sungguh beruntung orang yang tawadhu tanpa harus menghinakan dirinya atau tanpa melakukan perkara yang merendahkan dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya. Hanya saja para ulama khilaf tentang kesahihan hadis ini. Sebagian ulama menghasankan seperti Ibn Abdul Bar, ya, dalam Al-Isti'ab menghasankan hadis ini, kemudian dinukil juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sementara Syekh Albani rahimahullahu taala mendhaifkan hadis ini karena dalam sanadnya ada permasalahan. Ala kulli hal, meskipun hadisnya dhaif, tapi maknanya benar, yaitu Rasulullah SAW mengingatkan, tuba liman tawadhu'a fi ghairi manqasah. Beruntung bagi orang yang tawadhu dengan syarat fi ghairi manqasah. Apa fi ghairi manqasah? Yaitu jangan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya menghinakan dirinya, ya. Kita tawadhu merendah, tapi tetap harus menjaga izzah. Izzah sebagai seorang mukmin, izzah sebagai seorang penuntut ilmu. Tawadhu ada batasannya, ya. Tidak sampai kita menghinakan diri kita, tidak sampai kita menjadi bahan olok-olokan orang. Di antaranya seperti seseorang yang dia ingin tawadhu, maka misalnya dia menceritakan kekurangan-kekurangannya banyak, cerita lagi. Ini akhirnya orang menjadi menghina dia, ya. Karena tahu banyak aibnya, ya. Mungkin maksud dia untuk tawadhu, maksudnya jangan angkat saya ini masih banyak aibnya, tapi dia cerita terlalu banyak aib yang dia ceritakan tentang dirinya. Akhirnya orang pun menghinakan dia dan orang pun merendahkan dia. Karena tawadhu bukan ini maksudnya. Tawadhu yaitu seorang lemah lembut kepada yang lain, menghargai yang lain, kemudian sayang kepada yang lain, itu maksudnya tawadhu. Yaitu khafdul janah, tidak merasa tinggi, itu maksudnya tawadhu. Tapi bukan berarti kita tawadhu sampai merendahkan dan menghinakan diri. Misalnya pakai pakaian yang kumal misalnya, atau melakukan hal-hal yang di luar kewajaran hanya untuk menyatakan diri kita adalah seorang tawadhu, akhirnya kita direndahkan. Bukan ini maksud dari syariat. Jadi intinya seorang tawadhu tetap menjaga izzah, yaitu kemuliaan dirinya. Makanya tawadhu ini mirip dengan dha'ah. Kalau dha'ah yaitu seorang merendahkan diri sampai terhina. Sama halnya dengan al-izzah dengan al-kibr. Kita ada izzah kemuliaan, al-kibr kesombongan. Ya, sama-sama seorang jangan tetap menjaga kemuliaannya, tapi ada orang menjaga kemuliaannya dengan kesombongan, ada orang menjaga kemuliaan dengan izzah, tidak sombong. Ya, tetap aja dia menjaga dirinya sebagai seorang penuntut ilmu, dia jaga harga dirinya, tidak melakukan perbuatan yang memalukan, tapi dia tidak sombong. Sama, seorang tawadhu jangan doa, jangan menghinakan dirinya, merendah diri tapi jangan menghinakan diri. Demikian juga menjaga kemuliaan izzah tapi jangan sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa
menjadikan kita hamba-hambanya yang tawadhu dengan tetap menjaga kemuliaan dirinya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa hadis yang berkaitan dengan tawadhu, meskipun secara makna saja, yaitu lafalnya tidak datang dalam lafal tawadhu, tapi maknanya, topiknya berkaitan dengan tawadhu. Hadis yang pertama akan kita bahas adalah hadis an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Ansari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Ansari Al-Harithi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman indahu dunya." Suatu hari para sahabat Rasulullah SAW berbicara tentang dunia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala tasma'un?" Dengarkanlah, ala tasma'un, dengarkanlah. Ya innal badzadzata minal iman. Sungguhnya kesederhanaan bagian daripada keimanan. Innal badzadzata minal iman, sungguhnya kesederhanaan bagian daripada keimanan. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari para sahabat sedang ngobrol di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, mungkin tentang pakaian yang bagus, pakaian yang indah, ya, atau barang-barang duniawi yang indah. Ya, maka Rasulullah SAW menasihati mereka. Rasulullah SAW berkata, "Ala tasma'un?" Dengarkanlah Rasulullah SAW sampai ulang 2 kali, dengarkanlah. Ala maksudnya itu adalah untuk memberi peringatan, ya, yaitu ayo dengarkanlah, ya, ini semakna itu. Yaitu Rasulullah SAW memotivasi mereka untuk mendengarkan nasihat ini, sehingga para sahabat tentu mendengar. Setelah itu apa yang didengarkan? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, "Innal badzadzata minal iman." Sungguhnya kesederhanaan bagian daripada iman. Sampai Rasulullah SAW ulang 2 kali, "Innal badzadzata minal iman." Ya, sungguhnya kesederhanaan bagian daripada iman. Jadi maksud hadis ini, seorang tawadhu dengan berusaha memakai pakaian yang sederhana dan meninggalkan pakaian yang mewah, meskipun dia mampu untuk membelinya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu barang siapa yang menanggalkan atau meninggalkan pakaian yang mewah padahal dia mampu untuk membelinya, untuk memakainya, maka Allah akan memakaikan dia dengan pakaian keimanan pada hari kiamat kelak. Intinya Rasulullah ingatkan dunia tentang pakaian yang mewah, pakaian yang mahal, hendaknya ditinggalkan, hendaknya seorang tawadhu, ya, karena pakaian itu punya pengaruh ke dalam hati. Jika seorang memakai pakaian yang mahal-mahal, asalnya dia mungkin tidak angkuh, asalnya tidak merasa tinggi, namun karena dia sering selalu bergaya dengan style yang mahal, ya, baik pakaiannya, baik jamnya, baik kendaraannya, baik tasnya, baik sepatunya, maka hal itu akan memasukkan perasaan tinggi dalam hatinya. Dan penampilan luar punya pengaruh dalam batin, ya. Makanya Nabi SAW melarang seorang bertasyabuh dengan orang-orang kafir dari sisi pakaian, dari sisi penampilan. Kenapa? Karena akan menimbulkan sesuatu dalam hati, ya. Entah mencintai mereka, entah senang dengan mereka, ya, dan yang lainnya. Demikian juga misalnya Rasulullah SAW melarang bertasyabuh dengan orang-orang fasik, ya. Demikian juga di antara faedahnya agar kita tidak seperti mereka, ya. Hati kita juga tidak seperti hati mereka. Maka demikian juga, ya, Rasulullah SAW melarang seorang berlebihan dalam berpakaian, ya, karena hal itu bisa menimbulkan sesuatu dalam hati mereka. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang yang ketika mereka berinfak, mereka tidak berlebihan, lam yusrifu, tidak berlebihan. Walam yaqturu, tidak juga pelit, tapi di tengah-tengah. Ya. Adapun orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu qabla dzalika mutrafin." Mereka dahulu di dunia orang kafir, mutrafin itu hidup mewah. Maka kalau seorang berlebihan dalam pakaian, dalam penampilan, ya, maka ini dilarang dalam syariat, ya, karena berlebihan dan di luar daripada kebutuhan. Dan ini perlu diingat oleh para wanita yang perhatian terhadap penampilan. Syariat tidak melarang keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka keindahan dan Allah Maha Indah. Tetapi jangan sampai keindahan tersebut berlebihan. Berlebihan kembali kepada urf masyarakat ini berlebihan, berarti jangan kita lakukan demikian.
kita tinggalkan sikap berlebihan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita mampu. Ya. Jangan terlalu berlebihan dalam beli tas, dalam berlebihan dalam beli jam, dalam pakaian, ya. Ini semua adalah sikap yang kurang baik, ya, dan bertentangan dengan tawadhu. Apalagi laki-laki, jika wanita yang asalnya diperintahkan untuk berhias, ya, demi untuk menyenangkan suaminya, ya, itu pun jangan berlebihan. Apalagi laki-laki dasarnya tidak perlu untuk berhias dan berias karena mereka memang tidak dituntut untuk demikian. Ya, maka jangan sampai berlebihan dengan model pakaian terlalu mewah. Kemudian semuanya, ya, kadang-kadang pakai cincin terlalu mewah. Ya, ada di antara mereka yang pakai gelang segala, ya, ada yang pakai kalung segala. Enggak perlu seperti itu, ya. Lelaki bukan makhluk yang disuruh untuk berhias, ya. Berlebih-lebihan, apalagi wanita saja disuruh untuk tawadhu, apalagi laki-laki. Intinya di sini, hadis ini mengingatkan bahwasanya pakaian yang mewah, penampilan yang mewah, terlalu wow, ini semua mengaruhi hati dan bisa mengikis tawadhu yang ada dalam hati secara sedikit demi sedikit, akhirnya berubah menjadi merasa tinggi, merasa angkuh dan yang lainnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati. Allah Ta'ala alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.